pada saat ini ada banyak banget orang yang overconfident, masuk dengan posisi long leverage besar. Kalau Bitcoin ada drop ke 68.000, posisi long di sini itu akan kelibas habis. Dan kalau posisi long terlikuidasi artinya itu dipaksa untuk ngejual barang. Dengan kata lain, tambahan bahan bakar jual. Kalau saya ngeliat ke funding rate, ini pun juga sama nih. Funding rate ada di angka 0,05. Ini artinya 5 kali lebih besar daripada rata-ratanya. Kalau sampai 5 kali lipat seperti ini tuh ketimpangannya cukup jauh ya. Keadaan market sekarang itu resiko banget terjadi manipulatif candle untuk ngelibas posisi trader long yang udah overconfident. Bitcoin terkoreksi sesuai ekspektasi dari update sebelumnya. Sekarang kebanyakan koin sudah mulai recovery. Apakah damnya sudah selesai? Dan Bitcoin menuju ke $1,5 juta menurut Cathie Wood, atau justru pemerintah Amerika Serikat ngedam Bitcoin lagi dan membuat harganya makin drop? Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya. Dan nanti di akhir video kita juga akan adakan undian untuk pemenang free membership cuan kripto di bulan ini. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya sharing juga kapan saya masuk market ya. Last update tanggal 3 April itu saya share trading setup untuk masuk Bitcoin. Saya set entry-nya ini itu dari tanggal 31 Maret. Dan udah di take profit juga, sekarang profitnya itu lumayan bagus. Nggak cuma Bitcoin, tapi di alternatif coin juga saya ada banyak masuk. Contohnya di Solana ini. Buat yang mau join grup, nanti di akhir video dijelaskan ya, supaya dapat gratis komen videonya yang ada di channel ini. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngebagiin undian untuk 2 orang pemenang. Jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian udah like dan subscribe. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Karena di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data. Kalau nggak suka sama videonya, boleh dislike supaya kedepannya nggak ditongolin lagi sama YouTube video dari channel ini. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari walletnya pemerintah Amerika Serikat yang mulai ada pergerakan memindahkan Bitcoinnya ke exchange. Awalnya itu ada 0,001 Bitcoin yang ditransfer ke alamat yang dipercaya merupakan alamat crypto exchange Coinbase. Lalu disusul juga ada tambahan 2000 Bitcoin yang ditransfer. Hal ini yang dipercaya banyak orang itu penyebab dari damnya Bitcoin dan kripto lainnya kemarin. Pertama-tama, kalau kalian masih baru banget join di kripto dan masih terpengaruh banget sama berita, saya paham hal seperti ini itu memang bikin takut. Ada baiknya kalian telusuri juga, karena Bitcoin pemerintah Amerika Serikat dari sitaan aset Silk Road itu udah berlangsung dari tahun 2013. Dan di setiap cycle bull run itu selalu ada berita seperti ini. Saya udah ngedengar hal ini itu berkali-kali sejak saya masuk di kripto tahun 2015. Buat yang gak percaya saya masuk kripto dari 2015, itu ada di home YouTube Cuan Kripto. Berita-berita yang buat takut di market itu ada banyak banget. Salah satu contohnya ya ini. Di setiap cycle itu selalu ada berita seperti ini. Ibaratnya itu lagu lama kaset kusut. Dan kalian juga perlu tahu, kemungkinan pemerintah Amerika Serikat langsung ngedam 2 billion US dollar Bitcoin itu sangat kecil banget. Dari tahun 2013 saja sejak Silk Road tutup, pergerakan wallet pemerintah US itu masih minim. Kalau memang mereka ingin ngedam seluruhnya, di tahun 2017 itu ada bull market, dan juga di tahun 2021 kemarin all time high bull marketnya itu juga lumayan tinggi. Kenapa mereka nggak ngedam di tahun 2017 atau 2021? Itu jadi pertanyaan besar kan ya? Atau jangan-jangan mereka tahu kalau Bitcoin memiliki nilai di masa depan? Skip, kita nggak ngebahas secara konspirasi, konstipasi, kontrasepsi, atau segala macamnya ya. Di channel ini kita ngebahas secara data yang ada. Jadi kemungkinan pemerintah Amerika Serikat untuk ngedam Bitcoin seluruhnya dari wallet sitaan mereka itu sangat minim, atau sangat tipis kemungkinannya. Lebih possible itu dijual secara berangsur. Dan setelah saya telusuri, wallet pemerintah Amerika Serikat itu nggak cuma satu, tapi ada banyak sekali loh. Saya kasih contohnya beberapa ya. Salah satunya itu ada wallet yang isinya 81.000 Bitcoin dari pendirinya Silk Road yang disita. Lalu ada yang isinya 1,6 juta dolar dari kumpulan 4 dana sitaan. Ada yang isinya 2 billion US dollar. Ini dana Silk Road yang dijelaskan dari berita tadi ya. Lalu juga ada yang isinya 6,2 billion US dollar. Ini dari hasil Bitfinex hack oleh 2 orang ini. Dan yang terbesar itu ada wallet yang isinya 14,6 billion US dollar. Kayaknya sih ini total keseluruhan aset kripto pemerintah Amerika Serikat. Dan jumlahnya ini cukup fantastis. Jumlah kripto sebesar ini itu nggak bisa dijual ke market secara bersamaan. Kalau ada sebanyak ini Bitcoin yang
yang didump bersamaan ke market, saya cukup yakin Bitcoin akan ngedump sampai di bawah $1.000 per kepingnya. Akan ada banyak sekali panic seller dan juga likuidasi beruntun yang bisa membuat Bitcoin drop lebih jauh. Dan juga kalian perlu pahami, secara makro keseluruhan kita itu lagi di bull market. Berita negatif di bull market itu nggak akan terlalu berpengaruh banyak. Setiap ada dip di market itu merupakan kesempatan untuk beli. Begitupun sebaliknya, ketika kita di bear market, jika ada berita bagus itu nggak terlalu berpengaruh, market masih akan tetap turun. Dan jika ada berita jelek di bear market, justru itu malah membuat market lebih turun. Simpelnya secara fundamental, mau tahu kita lagi di fase apa, bisa dilihat dari reaksi berita ke market. Like dan subscribe kalau kalian baru tahu hal ini. Lanjut nih, apa mungkin di tahun 2030 Bitcoin itu akan mencapai $1,5 juta berdasarkan prediksinya Cathie Wood. Cathie Wood ini ngasih statement yang tegas banget ya, Bitcoin akan mencapai $1,5 juta. Padahal tahun 2030 itu kan cuma 6 tahun lagi. Kalau dilihat sekarang Bitcoin 68.000. Untuk mencapai $1,5 juta itu dibutuhkan sekitar 2.100% atau 22 kali kenaikan dari harga sekarang. Kalau untuk koin micin kelihatannya memang gampang naik 22 kali lipat. Atau kalau kita beli koin yang lagi pre-sale, kenaikan 22 kali lipat itu cukup gampang di ranah kripto. Koin yang saya share bulan lalu di grup member cuan kripto aja per harga sekarang itu udah naik 10 kali lipat. Tapi yang jadi masalah kan yang kita omongin sekarang itu Bitcoin. Koin micin untuk naiknya itu gampang karena market cap-nya masih kecil. Tapi kalau untuk Bitcoin yang market cap-nya nomor 1 dari keseluruhan kripto, untuk mencapai $1,5 juta, saya agak bingung hitungannya dari mana. Saya paham banget Cathie Wood ini kan bisa dibilang asset managers. Perusahaannya ARK Invest yang dia kelola itu sangat sukses. Jadi pasti hitungannya jago. Tapi kita jangan mentah-mentah percaya gitu aja ya. Supaya nggak dibego-begoin, mendingan kita hitung aja nih ya. Possibility Bitcoin mencapai $1,5 juta di tahun 2030. Pertama, kita ngeliat dulu market cap-nya Bitcoin pada saat ini. Rumus market cap itu harga sekarang dikalikan supply yang beredar. Jadi kalau kita kali 68.000 dengan 19.600.000 hasilnya itu 1,3 triliun. Untuk harganya mencapai $1,5 juta, kita perlu tahu market cap-nya itu akan sampai berapa. Seperti yang tadi saya bilang ya, market cap itu merupakan harga dikali circulating supply. Circulating supply Bitcoin sekarang itu 19.600.000. Untuk mencari tahu circulating supply di tahun 2030, kita harus tahu sekarang Bitcoin yang ditambang itu sekitar 900 per harinya. Sebentar lagi kita akan ada halving Bitcoin. Artinya setelah halving itu hanya sekitar 450 Bitcoin per harinya. Sebelum tahun 2030 nanti, di tahun 2028 ada satu kali Bitcoin halving lagi. Yang artinya setelah tahun 2028, Bitcoin yang ditambang itu hanya 225 sampai ke tahun 2030. Yuk kita buka kalkulator. Pertama-tama itu Bitcoin halving akan diekspektasikan tanggal 20 April 2024. Per video ini dibuat artinya masih ada sekitar 15 hari sampai halving. Jadi kita akan hitung supply Bitcoin yang beredar. Bitcoin yang ditambang per harinya adalah 900. Sampai halving nanti artinya masih ada 15 hari, jadi 900 dikali 15. Hasilnya 13.500. Setelah halving sampai tahun 2028, Bitcoin yang ditambang per harinya itu 450. 450 dikali 365 hari dikali 4. Ditambah 225 dikali 365 dikalikan lagi sisa 2 tahunnya. Hasilnya itu 834.750. Totalnya nanti di tahun 2030 itu supply Bitcoin ada sekitaran 20.507.000 Bitcoin. Kita udah dapat nih gambaran circulating supply-nya. Untuk mendapatkan market cap-nya, 20.500 ini dikalikan prediksinya Cathie Wood $1,5 juta. Hasilnya itu sungguh mencengangkan ya. Yaitu kita butuh market cap 30 triliun US dollar. Sebagai perbandingan, market cap emas pada saat ini aja 15,4 triliun US dollar. Dan hutang nasional Amerika Serikat itu 34 triliun US dollar. Apakah mungkin market cap Bitcoin akan mendekati hutang nasional Amerika Serikat dan menyamai 7 total aset under management terbesar di dunia saat ini? Kalau ada yang berpendapat Bitcoin itu kan aset yang langka dan jumlahnya nggak akan bertambah. Udah banyak negara yang menjadikan legal tender. Inflow dari ETF aja banyak banget. Semua orang ingin Bitcoin. Kan bisa aja ya bang. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
Ya mungkin aja, semoga aja itu tercapai. Siapa sih yang nggak pengen portfolionya naik? Tapi kalian juga harus paham, di ranah yang nggak ada kepastian ini kita juga harus realistis. Semua yang saya jelaskan tadi itu berdasarkan data. Kalau menurut kalian gimana tuh? Mungkin nggak Bitcoin akan mencapai $1,5 juta di tahun 2030? Datanya udah saya provide. Kalian tinggal tuangkan isi pikiran kalian di kolom komentar. Dengan berkomentar, kalian juga berhak mendapatkan undian ke membership cuan kripto yang diadakan setiap akhir bulan. Kalau ngerasa terbantu dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau nggak suka, boleh dislike supaya kedepannya nggak ketemu lagi video dari cuan kripto. Kalian sendiri yang rugi. Sekarang kita lihat ya, untuk short termnya Bitcoin itu seperti apa. Jadi kita akan ngeliat secara teknikal sedikit. Di Bitcoin itu kemarin ada dump, itu udah kita ekspektasikan di video sebelumnya ya. Resiko terjadi dump itu besar banget, ada di cuplikan video awal tadi. Terus kita sekarang ngeliat ada pantulannya lagi. Teman-teman di member cuan kripto itu saya share trading plan saya. Saya itu udah masuk di 68.800. Dan di tanggal 3 April kemarin saya set trading plan untuk futures marketnya juga. Itu udah di close profit dan profitnya lumayan ya. Lalu sekarang Bitcoin ini dapat rejection lagi dari level all time high-nya. Sekarang ini Bitcoin lagi di level yang krusial banget. Memang di sini Bitcoin terlihat bagus membentuk higher low. Tapi kita juga jangan lupa di sini juga kita membentuk lower high. Dengan kata lain sekarang itu lagi proses konsolidasi nih. Sebelum breakout penentuan arahnya. Secara makro memang sekarang ini lagi bull market. Ini clear banget kelihatan bull market nih. Baik dari chart dan juga sentimennya. Tapi di bull market itu kan juga ada drawdown atau ada penurunan. Market nggak bergerak satu arah. Jadi walaupun naik, itu ada koreksinya juga. Nggak langsung satu candle besar ya. Rata-rata drawdown di Bitcoin bull market itu sekitar 15%. Tapi yang kita tahu ini adalah rata-ratanya. Yang nggak kita tahu adalah maksimumnya. Maksimumnya itu bisa 50% atau bahkan 70% seperti bull market 2012 ke 2014. Kalau kita ngeliat sekarang penurunan kemarin itu saya rasa nggak sampai 10% ya. Ini cuma 9%-an sekian. Dan kalau kita ngeliat secara price action ini juga lagi konsolidasi nih. Artinya setelah konsolidasi pattern ini itu akan ada breakout. Yang perlu diantisipasi adalah tanda-tanda breakout akan turun lebih besar kemungkinannya kalau Bitcoin nggak bisa mereclaim 69.000. Jadi kalau kita nggak ngelihat sampai pattern ini di ujung nggak ada daily close di atas 69.000, resiko untuk breakdown ke bawah itu akan lebih besar. Dan low sebelumnya ini kemungkinan besarnya akan di take out juga. Jadi ada chance yang cukup tinggi untuk turun jika Bitcoin nggak berhasil mereclaim 69.000 sampai konsolidasinya berakhir. Harap perhatikan hal itu ya, supaya nggak kepanjangan videonya. Kita lanjut di next update. Sekarang kita undi dulu nih, pemenang free membership cuan kripto di bulan ini. Saya mau ngambil dari video yang sebelumnya aja deh ya pemenangnya. Langsung aja kita undi. Dan pemenangnya adalah Hoki 1201. Kayaknya hoki banget nih. Untuk pemenang keduanya saya mau ngambil dari video yang ini aja deh biar gampang. Langsung aja kita undi pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Lianju257. Selamat buat para pemenang, langsung aja chat admin yang ada di deskripsi. Buat yang belum beruntung, komen videonya ya. Di setiap akhir bulan itu kita selalu ngadain undian untuk 2 orang pemenang. Jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Buat yang mau langsung join ke grup itu juga bisa. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin. Update sebelumnya itu saya ngejelasin ada 3 potensial koin yang akan launching. Relaunch-nya itu di hari ini ya. Nggak cuma Bitcoin aja yang akan kita bahas, tapi dari altcoin juga. Baik itu Ethereum, XRP, Matic, Chainlink, Solana, Sei, Sui, dan lain-lain. Ini grup berbayar ya, tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset teman-teman dan juga edukasi yang didapat. Bagi yang berminat ingin join, tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Salam cuan! Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram. Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit
dikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.